Ya, pemirsa, seiring melemahnya rupiah terhadap dolar, harga kedelai turut merangkak naik. Ya, selain itu kenaikan harga bahan pokok juga terjadi pada cabai rawit hingga cabai merah keriting. Menjelang Idul Adha di Pasar Kota Bandung, Jawa Barat, harga cabai merah semakin pedas. Harga cabai rawit merah yang semula Rp60.000 kini meroket menjadi Rp90.000 per kilogram atau naik Rp30.000. Sementara harga cabai keriting merah yang semula hanya berkisar Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai semakin naik akibat kondisi cuaca Indonesia yang saat ini tidak menentu. Imbasnya, omzet pedagang menurun akibat sepi pembeli. Rawit merah sekarang 90, kemarin sempat 60, sama cabai keriting merah sekarang 60, kemarin 40. Katanya mah pengiriman kurang, pasokannya hujan, kata masih belum panennya belum benar. Sementara harga kedelai impor terus merangkak naik akibat melemahnya rupiah terhadap dolar. Harga kedelai sebagai bahan baku tahu tempe kembali naik Rp10.200 per kilogram dari sebelumnya Rp9.500. Mahalnya harga kedelai, sejumlah perajin tahu dan tempe di Bekasi, Jawa Barat terpaksa memperkecil ukuran agar bisa terus bertahan. Pembelanjaan masih biasa, soalnya untuk pemesanan masih biasa. Cuman ya gitu kurang keuntungannya. Ya palingnya dikecilin ukurannya dikecilin. Para pengrajin tahu dan tempe berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kedelai. Dari Bandung dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa setelah mogok berjualan beberapa hari, sejumlah pedagang daging sapi di kota Bandung kembali berdagang. Ya, meski demikian, harga daging sapi melambung hingga Rp150.000 per kilogram. Menjelang Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Kosambi, Kota Bandung melambung. Daging sapi kini tembus Rp150.000 per kilogram, yang semula Rp140.000. Akibat mahalnya harga daging sapi ini, sejumlah pedagang sapi sempat mogok berhari-hari. Para pedagang mengeluh omset menurun, bahkan tidak ada keuntungan. Kenaikan harga daging sapi ini diduga akibat harga pakan naik serta biaya perawatan sapi yang cukup mahal. Dari kitanya segini, dia bisa ambil untung 10 atau 15 ribu ya. Kalau pemotong kan gelap, ya 160 teh khas ya kayaknya. Ibu kan jualnya paling kayak inilah ya, pakai gitu 150 buat tangkaso. Sebelumnya para pedagang sapi ini mogok jualan beberapa hari. Imbasnya, pembeli terpaksa beralih beli daging ayam. Para pedagang berharap pemerintah segera bertindak untuk stabilkan harga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bisa Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Kehadiran Prabowo merupakan momen perdana Presiden hadir langsung dalam sidang paripurna DPR. Prabowo hadir untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Ini merupakan momen bersejarah karena biasanya pidato ekonomi disampaikan oleh Menteri Keuangan. Saat berpidato di paripurna, Prabowo menyebut kehadirannya ini merupakan inisiatif sendiri. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak dan konflik di Timur Tengah turut mempengaruhi ekonomi nasional. Prabowo juga menyoroti soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak dibarengi dengan penurunan kemiskinan selama 7 tahun terakhir. 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1% naik jadi 4,9%. 8% naiknya. 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah
turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini. Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas. Saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun? Kemiskinan meningkat. Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak dunia tak pengaruhi harga bahan bakar minyak bersubsidi. Ya, di tengah ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia kembali menegaskan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar tidak akan mengalami perubahan harga sampai akhir 2026. Bahlil pun menjelaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya telah membuat rumusan mitigasi jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP menyentuh level $100 Amerika Serikat per barrel. Saya dalam mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo telah merumuskan untuk ICP sampai dengan $100 rata-rata ya. Rata-rata ini maksudnya itulah Januari sampai dengan sekarang. Kalau sampai sekarang itu ICP dunia itu kan naik turun 117, turun 90, ada yang 80 lebih, ada yang 100. Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar 80 US dollar, 80 sampai 81. Terhitung dari Januari sampai sekarang. Jadi belum sampai $100 dan belum ada kenaikan. Tidak akan naik, insya Allah ya doain ya. Tidak akan kita naikkan subsidi BBM. Berarti masih dalam batas aman Pak ya? Insya Allah sampai aman. Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur kembali menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Ya, masa menuntut agar Undang-Undang Transportasi Online segera diterbitkan. Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur kembali turun ke jalan sambil berorasi dan membentangkan spanduk tuntutan massa. Aksi ini meneruskan aksi tahun lalu. Massa menuntut agar pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online karena sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional Komisi 5 DPR RI dengan antrian nomor 36. Hari ini kita menuntut Undang-Undang Transportasi Online Indonesia harus terbit karena di prolegnas Komisi 5 sudah di antrian nomor 36. Kalau kita tidak dorong akan tidak menjadi prioritas. Itu tujuan kami. Karena apa? Regulasi lokal tidak berjalan dengan lancar karena tidak dipatuhi oleh aplikator. Maka kita bergerak untuk undang-undang yang lebih tinggi. Massa mendesak agar tuntutan regulasi segera disahkan dan mendesak pemerintah Jawa Timur memberikan rekomendasi agar perwakilan ojek online mendapat tempat untuk ikut merumuskan regulasi nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.